Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosifin Susanti dengan NPM 52002111015 dari Prodi Manajemen kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview video yang sudah di-share sebelumnya. Yang pertama, apa 4 hal yang penting dalam video tersebut? Yang pertama, Soekarno menyebabkan bangsa Indonesia jatuh dalam pengaruh komunis, kebangkrutan, dan kekacauan, yang kemudian menyebabkan Jenderal Soeharto memimpin upaya untuk menyingkirkan Presiden Soekarno. Yang kedua, semua informasi faktual tentang Indonesia terdapat di Akademi Ilmu Statistik Jakarta. Saat itu, PBB menghabiskan sekitar $1 juta untuk membantu pelaksanaan sensus nasional. Amerika juga telah membantu Indonesia sebesar $870 juta. Yang ketiga, pada malam 1 Oktober 1965, tahun ketika komunis berusaha merebut negara ini, diadakanlah pengadilan militer luar biasa. Dr. Subandrio, orang paling berpengaruh setelah Soekarno, akan diadili, dan hasilnya adalah dia dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati. Buntut dari masalah itu adalah 300.000 orang terbunuh di Indonesia selama 16 bulan terakhir. Yang keempat, banyak perwira yang ingin menyisihkan Soekarno selama berbulan-bulan. Penghancuran Soekarno telah dikendalikan oleh Jenderal Soeharto. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, Soeharto dan Orde Barunya telah mengembalikan Indonesia ke PBB, melarang Partai Komunis, mengakhiri perang sia-sia dengan Malaysia, melakukan negosiasi untuk menambah pinjaman luar negeri, memikat bantuan asing, dan menyeimbangkan anggaran. Kemudian yang kedua, mengapa terjadi perubahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto berdasarkan video tersebut? Karena Presiden Soekarno memihak komunis yang akhirnya membuat Indonesia kacau dan didorong dengan adanya surat perintah untuk memberikan tugas kepada Soeharto yang mengakibatkan kedudukan Soeharto semakin kuat dan Presiden Soekarno menurun. Adanya sidang lanjutan yang bertujuan untuk mengoreksi pemerintahan Orde Lama juga berpengaruh dalam perubahan kekuasaan tersebut. Dalam beberapa sidang umum MPRS, Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul Nawaksara yang tidak diterima oleh MPRS. Penolakan tersebut semakin meyakinkan untuk mengubah kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Dan yang terakhir, apa saja nilai yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan masa kini? Yang pertama adalah nilai politik, yaitu saat ini kita harus pintar memilih dan memilih orang yang benar-benar jujur, setia, serta tidak melakukan black campaign saat pemilu. Yang kedua, nilai kemanusiaan, yaitu saat ini kita harus bisa meminimalisir adanya tindak kekerasan agar tidak terjadi kerusuhan bahkan sampai mengakibatkan korban jiwa. Yang ketiga, seperti kata Insinyur Soekarno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, yang diaplikasikan dalam mata kuliah Pancasila ini, dan menonton video tersebut juga salah satu bentuk untuk tidak meninggalkan sejarah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.